Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Farida sebagai guru bimbingan dan konseling di SMK Bina Warga 1. Kali ini Ibu akan membahas tentang sekolah ramah anak dan konseling. Apa sih sekolah ramah anak itu? Sekolah ramah anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Dalam hal ini, anak-anak adalah generasi gemilang penerus bangsa. Maka oleh sebab itu, kami di dunia pendidikan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk kalian semua ya. Nah, kita lanjut ya. Ini ada karakteristik sekolah ramah anak. Karakteristik sekolah ramah anak ada 3. Yang pertama itu sikap guru terhadap anak. Kita selalu berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik untuk kalian semua, karena di sini tidak hanya diajarkan tentang materi pendidikan, tapi kalian juga diajarkan bagaimana bersikap terhadap guru, terhadap orang tua. Jadi ya kita saling ya di sini. Selanjutnya yang kedua itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran. Di sini metode pembelajaran yang kita berikan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik yang bisa diserap oleh siswa. Gitu. Selain itu selama kalian nanti kalau misalnya sudah tatap muka ya gitu, kita di sini itu moving class, jadi ya kelasnya tetap kalian satu, tapi nanti kalau seandainya kalian praktek itu kalian pindah ke ruang praktek, tapi jangan lupa nanti untuk memanggil gurunya, karena kita di sini saling kadang ada yang anaknya tidak tahu ruangannya di mana gitu kan, sampai harus gurunya yang mencari. Dan gurunya juga tidak hafal siswanya yang mana, jadi ya kita saling gitu. Di sini ruang gurunya jelas ada, dan labnya juga ada jelas gitu, jadi kalian tidak perlu malu-malu untuk mencari guru gitu. Itu ya untuk metode pembelajarannya. Lalu kita lanjut yang ketiga, itu ada ruang lingkup kelas. Nah, ruang lingkup kelas itu sarana dan prasarana di sini sudah mulai terlihat nyaman. Nanti bisa kalian lihat sendiri kalau kalian sudah mulai tatap muka, sudah bisa ke sekolah, tidak online ya, tidak daring. Itu ada perpustakaan, ada tempat ibadahnya, dan ada ruang prakteknya. Nah, kita lanjut. Ini ada konsep dasar sekolah ramah anak. Konsep dasar sekolah ramah anak itu ada 4. Mengajar menjadi pembimbing, orang tua, dan sahabat untuk anak. Yang kedua, orang dewasa memberikan keteladanan. Yang ketiga, orang dewasa terlibat penuh dalam melindungi anak. Yang keempat, orang tua dan anak terlibat aktif memenuhi 6 indikator sekolah ramah anak. Nah, indikator itu adalah indikator sekolah ramah anak. Yang pertama, inklusif secara proaktif. Jadi di sini sekolah memberikan pelayanan yang aktif tanpa diminta untuk kebaikan siswa dan siswinya. Yang kedua, sehat, aman, dan proaktif. Lingkungan di sini lingkungan sekolahnya memberikan lingkungan sekolah yang bersih, serta kita juga selalu melindungi dan memberikan rasa aman terhadap siswa-siswinya maupun semua warga yang ada di sekolah ya, gitu. Terus yang ketiga, partisipasi masyarakat. Nah, tentunya kita tidak lepas dari partisipasi masyarakat sekitar. Nah, yang keempat, efektif dan berpusat pada anak. Ini adalah pembelajaran
Jadi bila disimpulkan dalam memberikan pembelajaran, kita berpusat kepada apa yang dibutuhkan oleh anak. Yang kelima, kesetaraan gender. Nah, tidak ada perbedaan ya antara siswa laki-laki dan siswi perempuan, kita anggap sama gitu. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Lanjut yang keenam, sistem sekolah ramah anak. Jadi semua anggota sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, satpam, penjaga kebersihan, siswa dan orang tua, itu semua merupakan satu kesatuan untuk saling melengkapi, mendukung untuk mencapai suatu tujuan dari sekolah ramah anak, untuk menciptakan sekolah ramah anak. Kita lanjut. Ada beberapa prinsip dari sekolah ramah anak ya. Ini ada yang pertama itu kepentingan terbaik bagi anak. Yang kedua, non diskriminasi. Yang ketiga, partisipasi anak. Yang keempat, kelangsungan hidup dan perkembangan. Yang kelima itu pengelolaan yang baik. Nah, ini ada beberapa unsur yang mendukung terciptanya sekolah ramah anak. Yang pertama itu ada sekolah, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga keluarga. Yang pertama itu sekolah. Sekolah itu adalah tempat, sarana dan prasarana untuk menciptakan sekolah ramah anak. Sekolah memberikan tempat yang nyaman untuk kalian semua dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, faktor pendukung yang selanjutnya itu masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, mungkin sekolah juga tidak akan berjalan gitu. Nah, alhamdulillahnya di sini itu lingkungan masyarakatnya itu sangat peduli terhadap pendidikan, sehingga ada keharmonisan antara pihak sekolah dan masyarakat. Untuk unsur yang ketiga adalah keluarga. Dalam hal ini SMK Bina Warga selalu melibatkan pihak keluarga dalam melaksanakan kegiatan. Jadi kita selalu ada hubungan dengan orang tua. Sebagai contoh ya, pada saat awal tahun itu kita selalu mengadakan rapat awal tahun, mengundang orang tua siswa. Selain itu juga kita ada untuk pembagian rapot, itu wajib dan harus diambil oleh orang tua agar ada komunikasi antara wali kelas dengan orang tua siswa. Jadi orang tua siswa itu mengetahui betul anaknya itu, siswanya itu bagaimana sih, nilainya seperti apa, sikapnya seperti apa, bagaimana di sekolah itu seperti apa. Jadi ada komunikasi antara wali kelas dan orang tua siswa. Oke, itu pendukung ya. Kita lanjut. Nah, ini ada pembentukan sekolah ramah anak. Ya, ini ada beberapa, jadi ada sosialisasinya dulu, terus permintaan kepada satuan pendidikan, penetapan SK-nya, deklarasi sekolah ramah anaknya, dan pemasangan penetapan sekolah ramah anak. Nah, intinya di sini sekolah ramah anak memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman secara fisik, melindungi secara emosional, dan mendukung secara